Kali ini ada Vivin yang mau ngasih rekomendasi beberapa tempat makan di Malang. Hai guys, hari ini aku lagi ada di kota Malang. Dan sekarang aku bukan lagi di tempat bermain loh, melainkan aku lagi ada di tempat makan. Hari ini aku bakalan ngajakin kalian kulineran yang pedes-pedes yang di kota Malang. Mau tahu apa aja? Penasaran kan? Yuk kita cek ke dalam menu apa aja yang pedes-pedes bakalan aku rasain hari ini. Kalian tentu tahu kalau bakso Malang sangat terkenal di seantero alam semesta kan? Tapi yang satu ini beda guys. Terletak di Jalan Raya Singosari, Kecamatan Lawang, tempat ini berhasil menawarkan sensasi yang berbeda. Nah, ini dia menu pertama yang bakalan aku coba di kota Malang ini. Pedes banget. Penasaran kan? Dari gambarnya aja udah gak sabar mau coba. Mau coba apa? Ayo kita masuk ke dalam. Wow, mantul, gede banget ya Mbak ya. Kalau boleh tahu berapa kilonya Mbak? Gede banget. 1 kilo. 1 kilo, guys, 1 kilo. Nggak sabar kan mau cobainnya? Nah guys, di sini kamu bisa memilih berbagai varian bakso yang disediakan. Dari mulai bakso original, isi telur asin, jumbo keju, mercon, cincang, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling menggiurkan adalah bakso raksasa ini nih. Bakso tawur namanya. Kalau udah pesan, tinggal cari spot asik untuk makan. Loh, itu makananku udah dateng. Bakso yang kupesen tadi. Banyak banget. Ini baksonya bener-bener kelengar gede banget. Gak sabar mau cobain kan? Kita cobain ya. Kita belah dulu ya bakso tewur yang katanya isinya bakso sama cabe. Jadi dalam bakso itu ada bakso juga guys. Wow, ini sih cabe semua tuh. Jadi beneran ada bakso di dalam bakso dan cabe semua. Nih baksonya cabe semua. Udah gak sabarin kan gimana rasanya, pedes banget. Sebenarnya sih ini aku nggak kuat ngabisin sendiri, dan sebanyak ini baksonya bisa kita makan buat porsi sekampung karena banyak banget. Kita cobain ya, nggak sabar banget. Cus! Wah. Ini rasanya bener-bener mantep banget guys, mantul. Kudu dicobain. Kenapa? Pedesnya nandang banget. Dan rasa baksonya, dagingnya itu kentara banget. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena ini rasa pedesnya luar biasa banget, buat menggigil banget rasanya. Makan lagi. Tahu nggak sih guys, bakso sebenarnya berakar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Bakso sendiri berasal dari kata bak, so. Dalam bahasa Hokkien berarti daging giling. Wow guys, ini bener-bener pedes banget. Tuh, sampai keringetan kayak gini. Tapi ini surga banget buat kamu para pecinta pedas. Kudu cobain. Sekali kamu cobain, aku jamin kamu bakalan terus cobain ini. Karena kenapa? Di sini bener-bener cabai semua dan buat kamu ngiler mulu buat cobainnya. Tapi belum selesai nih. Habis ini aku masih ada lagi kulineran pedas di kota Malang. Penasaran apa itu? Ikutin aja aku selanjutnya. Pedas. Pedas. Kalau tadi bakso, sekarang rasain ceker guys. Bagian ayam yang satu ini memiliki cukup banyak penggemar. Apalagi kalau bumbunya enak, pasti diincar banget. Nah, kalau di sini bumbu yang digunakan itu full cabai. Kebayang nggak sih pedasnya kayak gimana? Aromanya aja udah menggugah selera. Gimana rasanya di lidah? Tada, ini dia nih ceker jontor yang paling terkenal di ceker jontor ini. Ini yang level 6, cabai semua, dicocol lagi biar makin the best. Makan. Wah, pedasnya nendang banget. Ini yang level 6. The best banget pedasnya, serius.
luar biasa mantul. Akhirnya guys, aku selesai juga habisin makanan yang udah aku pesan. Sesuai sama namanya, ceker jontor. Bener-bener buat bibir kamu jontor nih. Sekarang lihat bibir aku udah jontor banget. Tapi recommended banget buat kalian. Sekali lagi kalau di Malang cobain ceker jontor. Karena kenapa? Pedasnya nendang banget buat kamu para pecinta pedas. Yuk. Guys, kenalin nih, Neng Laura. Duh ileh, cakep-cakep bawa ikan. Pulang dari pasar, Neng. Tapi kok ikannya dipakai? Hohoho. Gafok nih guys, ternyata si Neng bawa tas, bukan bawa ikan beneran. By the way, tas-tas model unik kayak gini sempat viral loh. Beberapa waktu lalu ada tuh yang komen soal tas yang harganya 20 juta rupiah. Namanya netizen Indonesia yang super kreatif. Langsung deh bikin tandingannya dengan mengupload tas kaleng kerupuk. Alhasil banyak warganet yang malah jadi ngomentarin si tas kaleng kerupuk deh. Oh iya, tas-tas yang dipakai Neng Laura ini emang mirip banget nih sama benda aslinya. Oh ya guys, tas-tas anti mainstream ini diproduksi oleh vendor printing tekstil di Bilangan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gak cuma tas, ada juga boneka, tempat alat tulis, sampai gantungan kunci. Semuanya dibuat real seperti aslinya. Kalau kalian punya ide desain sendiri, boleh juga kok minta dibuatkan di sini. Karena dengan mesin digital printing, hitungan produksinya bukan banyaknya produk, tapi ukuran produk. Biar lebih afdol, yuk kita lihat langsung proses produksinya. Pertama, desain produk dengan komputer. Sesuaikan dengan ukuran cetakannya ya. Minimum cetak ukuran 160 x 200 cm. Kemudian desain, lanjut dicetak ke transfer paper yang akan disublim ke kain-kain yang akan dijadikan produk-produk kece ini. Menurut Johannes, disinilah letak keunggulan produk mereka. Habis dari kertas baru di press ke kain gitu. Jadi secara hasil dan ketahanan pun lebih tahan karena dari kertas, dari desain, dari tintanya itu sudah disuntik ke kain itu sendiri. Oh iya, ada banyak jenis kain yang bisa digunakan, termasuk jenis polyester. Kali ini, kain yang digunakan adalah kain kanvas. Tinta yang digunakan mencetak memang khusus digunakan untuk bahan tekstil. Jadi aman untuk kulit, bahkan untuk bayi sekalipun. Nah, setelah ditransfer ke kain, lanjut ke proses konveksi. Kain dipotong sesuai pola desain yang tercetak. Berbeda dengan produk konveksi lain yang menggunakan pola terpisah, produk yang sudah tercetak dengan digital printing ini sudah memiliki polanya. Jadi potongan tinggal mengikuti hasil cetakan di kain. Kain kemudian dijahit dan digabungkan, serta dibentuk sesuai rancangannya. Jangan lupa detail bagian dalamnya guys, biar makin kayak daging ikan. Guys, tahu nggak sih warna utama yang dipakai dalam digital printing sebenarnya hanya ada 4, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Disingkat CMYK, atau ada juga yang mengenalnya dengan istilah RGB, yaitu singkatan dari red, green, blue. Guys, proses produksi barang-barang dari Srelo ini rata-rata bisa selesai dalam 3-7 hari, tergantung kerumitan desainnya. Setiap bulannya, omset rata-rata bisa mencapai 4-50 juta rupiah. Menggiurkan ya guys. Harga produk anti mainstream ini dibanderol mulai harga 50.000. Pembelinya nyebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, sampai Brunei Darussalam. Guys, bentuk-bentuk ikan ini dipilih karena tidak rumit dalam pengerjaannya. Apalagi jumlah varian ikan di dunia ini banyak banget. Tahu nggak sih guys, setidaknya ada 40.000 jenis spesies ikan di dunia. Jadi nggak akan mati ide deh. Tapi baru ada sekitar 20 lebih jenis ikan yang sudah dibikin produknya. Belum termasuk bentuk-bentuk lain. Ngomongin soal ikan, kalian tahu nggak sih guys, ini jenis ikan apa? Gimana? Nyerah aja ya. Kita tanya ke pakarnya langsung deh, Kakak Kece dari Mancing Mania.
Akhirnya nih dapet juga ikan tombro. Susah banget sekarang nyarinya. Nih ikan tombro nih sama aja nih sebenarnya sama ikan mas. Durinya juga banyak, tapi rasanya tuh enak banget. Terus bukan cuman ikan mas nih, dia juga masih keluarga sama ikan hampala sama ikan sapan yang udah lebih susah lagi dicarinya sekarang. Nah, hati-hati juga nih makan ikan ini. Selain tadi durinya banyak, kadang-kadang ada pahit-pahitnya juga di dalamnya. Tapi pokoknya saya udah senang banget nih dapet yang segede gini. Pokoknya udah jarang banget nih dapet ikan yang segede gini. Oke, ups. Oh, sorry guys. Salah, itu ternyata bukan program saya. Pokoknya nonton terus, tahu nggak sih? Semakin tahu, semakin banyak ilmu. Mantap! Sip deh. Jadi, kalau kamu mau bikin jenis ikan apa nih guys? Nah, ngomongin soal iguana nih guys, sejak dulu hewan yang mukanya kadang imut kadang nyeremin ini udah dijadiin peliharaan. Hayo, siapa di sini yang minat memelihara iguana? Cus, kita kasih tahu caranya ya. Guys, iguana masuk dalam marga kadal-kadalan yang hidup di daerah tropis Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Ada dua jenis iguana, iguana hijau dan iguana antilles kecil. Iguana termasuk hewan yang gampang beradaptasi guys. Sebagai kadal pohon, iguana termasuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Tapi mereka juga butuh protein hewan. Makanya kadang iguana juga makan serangga-serangga kecil. Ini nih yang khas banget dari iguana. Apalagi kalau bukan jambulnya yang terletak di bagian rahang bawah. Ada lagi deretan sisik yang membentuk duri di bagian atas, berjejer dari bagian leher hingga pangkal ekor. Duri-duri inilah yang bikin iguana jadi kelihatan serem. Oh ya guys, kalau kalian sukses memelihara iguana, jangan kaget jika tubuhnya akan terus memanjang mencapai 2 meter. Hehehe. Cukup ya guys kenalannya. Sekarang, yuk kita ke tempat budidaya iguananya langsung. Halo bro, lagi ngapain bro? Lagi kasih makan iguana. Masih pak? Wah banyak juga ya. Ada berapa semuanya bro? Untuk total indukan ya, untuk total indukan kurang lebih 400-an ekor indukan. Dari mana aja nih jenisnya? Ini kebetulan yang jenis red iguana. Ini jenis red iguana dari Amerika Latin, dari El Salvador. Ada berapa jenis sih semuanya? Apa tuh kalau di iguana? Secara garis besar sih iguana ada 8 genus ya. Dia ada 8 genus, iya ada 8 jenis. Nah kebetulan yang ini yang jenis red iguana ini dia dari jenis iguana atau common iguana. Jadi iguana yang paling sering kita jumpai di pasar-pasar di Indonesia. Nah itu jenis-jenis iguana yang kayak gini, jenis common iguana. Perawatannya gimana? Susah nggak bro? Untuk perawatan sih simpel ya sebenarnya, terutama kalau udah ukuran segini dia udah nggak manja lagi. Biasa kalau baby itu dia memang lebih rentan. Kalau untuk jenis baby dia yang penting sih ada asupan cairannya cukup, terus sama jemurnya juga cukup sih, udah itu aja. Makanannya cuma sayur sama buah. Sehat dong ya, dia makan sayur doang ya? Guys, meski terlihat tidak berbahaya, tapi kudu hati-hati. Baik-baik kena sahabat kuku dan ekornya. Hahaha. Karena keduanya emang jadi alat pertahanan diri hewan melata ini guys.
Saat masih kecil, buat tahu iguana yang dipelihara cewek atau cowok emang rada susah guys. Nah ini kan jantan nih, dia apa? Mukanya kan lebih sangar kalau jantan. Oh, kalau jantan lebih sangar ya? Dia lebih maco. Ada itunya gelambirnya ya bawahnya ya? Ada developnya dia lebih lebar. Sama di pipinya itu jauhnya itu juga lebih bulat kan. Gitu. Nah ini betina nih. Ini betina nih. Dia mukanya tuh lebih feminim lah mukanya dibanding jantan tadi. Guys, nggak semua iguana yang ditangkarkan di sini kondisinya sempurna loh. Tapi meski nggak sempurna, iguana-iguana ini tetap istimewa. Kalau warnanya bagus, harga jualnya juga tinggi. Sudah puas dengan iguana? Yuk, kita lihat teman sejawatnya, si kameleon. Ini sih serupa, tapi tak sama. Tahu nggak apa bedanya iguana, bunglon, dan kameleon? Secara ukuran, tubuh iguana dan kameleon lebih besar dibanding bunglon, yang hanya mencapai 5 cm aja. Lidah bunglon dan iguana tidak bisa menjulur panjang, sementara kameleon bisa, karena fungsinya untuk menangkap mangsa. Dan yang paling kelihatan sih, duri. Yap, ketiganya emang punya duri, tapi posisinya beda-beda. Pada bunglon, duri hanya terdapat pada area belakang kepala sampai leher. Sementara kameleon dan iguana memiliki duri di sepanjang tubuh, dari kepala hingga punggung bagian bawah. Jadi jangan kebalik-balik lagi ya guys. Guys, tahu nggak sih, kameleon termasuk hewan arboreal yang menghabiskan waktu di pohon. Kakinya yang bercabang membuatnya bergerak dengan mudah dari ranting ke ranting. Si kameleon ini hanya turun saat mencari mangsa dan bertelur aja. Kameleon memiliki mata yang bisa berputar dan menonjol serta berukuran besar. Ekornya sering terlihat menggulung. Habitat kameleon tersebar di hutan tropis bagian timur dan utara Madagaskar. Meskipun gerakannya lambat dan tenang, kameleon mampu menangkap mangsanya sangat cepat menggunakan lidahnya. Guys, tahu nggak sih, kameleon betina mampu menghasilkan 10-30 butir telur. Dia akan mati setelah beberapa kali bertelur. Duh, kasihannya. Jadi gimana nih? Udah mutusin belum? Mau pelihara iguana, kameleon, atau pelihara cinta kita aja? Hai. Nah, kurirnya udah datang tuh. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak Aryo? Iya. Oke, ini ada kiriman paket. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih. Dah, makasih ya. Ini barang-barangnya. Kita udah siap buat sulap. Kalian tahu nggak sih, sulap merupakan seni pertunjukan yang complicated karena terdiri dari gabungan berbagai seni dan disiplin ilmu. Mainnya ngandelin kecepatan tangan guys. Kategori sulap sendiri ada 2 jenis ya guys, yaitu close up magic dan stage magic. Kalau sulap jarak dekat, biasanya pakai alat yang simpel, seperti uang kertas, topi, atau bunga. Kalau stage magic biasanya menggunakan trik yang dirancang khusus oleh pesulapnya. Ketebak ya guys, Kak Aryo tentu mau praktekin close up magic. Kira-kira trik apa yang akan Kak Aryo bagi ya guys? Nih guys, alat sulap yang dibeli Kak Aryo. Ada stick to flower dan money printing. Ini siap ya. Bentar. Tapi kayak nggak seru kalau main sendiri. Saya bakal ngajakin orang buat main sama saya. Hai. Anjas, lagi apa? Lagi santai aja nih, Lagi kerja santai. materi. Oh, lagi nggak ada kerjaan kan? Ini mau ngapain Anda? Mau ngapain nih? Saya tanya nih, coba. Anyway, jadi hari ini tuh aku mau ngajakin untuk memperlihatkan kemampuan baru aku. Kita sering banget ngeliat orang-orang yang pada sulap di TV gitu kan, di jalan-jalan. Oke, sekarang gue akan mengabulkan mimpi-mimpi masa kecil lo yang mungkin waktu kecil kan lo suka bingung. Nih, gimana nih cara sulap gitu kan? Penasaran gue. Lo pernah ngeliat gak sih ada orang yang bisa merubah kertas putih kayak gini
menjadi uang. Pernah lihat nggak lo? Oh, coba lihat mana, coba. Dengan hanya menggunakan uang kertas biasa, kemudian aku akan berubah menjadi uang tunai. Itu kertasnya bukan kertas undangan nikahan itu kan, yang ada isinya gitu kan? Bukan amplop kan? Nggak ada isinya. Ya Allah, nggak percaya banget. Ya Allah, kesel gue lama-lama. Oke. Dari kotak ini akan aku masukkan kertas putih ini. Oke. Kalau lihat baik-baik. Namun kemudian dia akan merubah wujudnya menjadi uang tunai. Ini 50.000? Iya dong. Wow. Gila nggak? Ini jadi 50.000. Keren banget ya. Lagi bisa. Bisa. Satu lagi gue akan mengajarkan lo bagaimana caranya untuk lo menjadi seorang pria sejati. Boleh. Seperti halnya pesulap-pesulap lainnya, aku tuh punya tongkat yang sangat ajaib sekali. Wow. Kan tuh. Dari tongkat ini, lihat ya. Saya punya satu pot juga, nggak ada apa-apa. Ini pot biasa. Iya, kosong. Muka gue yang disulap bisa nggak? Muka gue yang disulap. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Sulap juga ada batasnya. Kadang-kadang suka mentok, ngerti kan? Jadi, Terus? misalnya, kalau lo ketemu sama cewek cantik di jalan gitu kan, lo bisa tanya dia dengan baik-baik. Bapak kamu tukang bunga ya? Aku tahu, karena kamu wangi banget kayak bunga. Gitu. Udah bisa duit tadi, terus bisa ngeluarin bunga. Wah, gila sih. Tapi gak seru ya guys kalau kita nggak bongkar triknya. Nih, waktunya Kak Aryo menguak trik sulap jari. Cukup satu trik aja yang dibongkar guys. Seseru itu loh ternyata main-main kayak ginian. Ini padahal trik sulapnya sangat mudah sekali dan bisa dipraktekkan kapan aja dan di mana aja. Karena cuma butuh, tau gak sih, kayak ginian doang nih. Nih ya, cuman kayak selembar kain yang kita gulung-gulung dikit, terus kita selipin di mana? Bukan di jari, bukan di apa, tapi sebenarnya di jari-jarian. Jadi kayak macam jari-jarian gitu. Kita masukin ke dalam sini, sama jari kita ikutan juga ke dalamnya. Kita rapiin dikit, ya, supaya nggak terlalu kelihatan. Tuh, kayak gini doang. Sudah gitu kita bilang kayak, ini kan nggak ada apa-apa nih, kosong ya. Cuman buat kamu aku bisa memberikan ini semua. Tutup tangannya, terus ditarik, set. Tiba-tiba keluar kertas selendang sutra merah ini, luar biasa. Setelah itu tinggal dilempar, kita masukin lagi ke jari, kayak nggak ada apa-apa. Hebat banget ya. Oke, kalau gitu kalau misalnya pengen tahu tips lainnya apalagi yang bisa kita lakuin semasa lagi PSBB kayak gini, atau mungkin lagi diem di rumah aja ya, tinggal nonton terus aja, tau nggak sih, biar makin tahu, makin banyak ilmu setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 1:30 siang. Cari Astungkoro mau cari lagi kira-kira apa lagi yang bisa saya lakuin ya? Cari pasangan kali ya? Yaudah deh, makasih ya guys. Nonton putus gak usah, tau nggak sih ya? Bye-bye. Guys, setuju ya dengan ungkapan selalu ada hikmah di setiap peristiwa, termasuk pandemi COVID-19 ini. Salah satunya jadi akrab sama anggota keluarga. Padahal kalau lagi normal, semua pada sibuk, baik kerja sampai sekolah. Nah, mumpung lagi di rumah aja, waktunya mengakrabkan diri dengan adik dan kakak, biar nggak berantem terus. Hahaha. Yang masih punya adik kecil dan lagi senang-senangnya main, kudu putar otak nih. Gimana caranya biar nggak cepet bosan? Kak Niko mau kasih tipsnya nih. Kebetulan dia punya adik cewek yang gemesin. Oke guys, selama kita melaksanakan work from home atau learn from home, salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah mengasuh adik kecil. Sebenarnya mengasuh anak kecil itu susah-susah gampang.
Tapi kalau mau tips and triknya, ayo kita ikut. Pertama, cari mainan yang disukai anak. Karena adiknya kakak Niko cewek, sukanya main rumah-rumahan dan masak-masakan. Cus, nggak perlu beli tenda dan peralatan masak-masakan yang mahal. Pakai aja semua benda yang ada di rumah. Ini mengasah kreativitas juga, guys. Kita bisa pakai selimut, bantal, guling, dan tempat tidur. Simple kan? Tempatkan kursi atau barang lain yang memiliki tinggi sama dengan tempat tidur secara sejajar, yang nantinya akan berfungsi sebagai dinding. Kemudian dilanjutkan dengan meletakkan selimut lebar di atasnya, agar menutupi ruang yang berada di antara tempat tidur dan kursi. Jangan lupa ya, tumpukan bantal dan guling di sepanjang selimut sebagai penahan, dan tara, jadi deh, tinggal dipakai bermain bersama adik kecil. Kalian tahu nggak sih guys, kalau pendidikan anak usia dini adalah bermain, tetapi bukan sekedar bermain ya, apalagi hanya main gadget doang. Wah, it's big no. Bermain yang dimaksud adalah bermain sambil belajar. Karena sedang di rumah, jadi yang berperan sebagai guru selain orang tua bisa juga kakaknya. Bermain juga merupakan sarana untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi dan mengurangi sifat egosentris. Perkembangan fisik anak juga bisa dimaksimalkan, termasuk kemampuan motorik seperti gerak tubuh, melompat, berjalan, koordinasi mata dengan tangan juga kaki, dan masih banyak lagi. Udah main, pasti lapar dong. Apalagi kalau yang diasuh anak kecil. Duh, stok camilan harus ada terus guys. Tips kedua, kalau anak-anak habis main, pasti lapar. Nah, sekarang kita buat masakan yang simple tapi enak. Biar kata cuma camilan, tetap kandungan gizi harus diperhatikan. Mau buat apa nih kakak Niko? Kalau dilihat dari bahan-bahannya sih, ada roti tawar, sosis, keju slice, dan sebutir telur ayam. Hayo, udah nggak sabar nih. Jadi apa? Pertama, pipihkan roti dengan menggunakan benda dengan permukaan silinder. Di sini kita pakai botol ya, karena tidak ada rolling pin. Kemudian dibagi menjadi 2. Karena ini buat adik kecil, lanjut belah sosis menjadi 4. Dan keju dipotong menyesuaikan besarnya sosis. Kemudian, tempatkan sosis dan keju pada roti yang sudah dipipihkan tadi, lalu digulung bersama. Jangan lupa, sebagai perekatnya, oleskan telur yang sudah dikocok lepas pada akhir gulungan. Next, panaskan minyak pada wajan, lalu goreng roti sampai berwarna kecoklatan. Oh iya, minyaknya harus yang baru ya. Jangan pakai versi jelantah alias minyak bekas. Bahaya guys, karena kandungan radikal bebas di dalamnya bisa bikin sakit. Balik lagi ke roti goreng kita. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya rata. Angkat, tiriskan sebentar, dan bisa langsung disantap bersama adik atau keluarga. Kerenyahan roti goreng berpadu dengan gurihnya sosis dan keju bakalan membuat siapapun yang memakannya minta lagi dan lagi deh. Kamu mau? Cus ke dapur, ajakin adek dan kakaknya ya.